Akhir Juli, di tahun yang tidak bisa disebutkan pastinya. Adil masih mengingatnya dengan baik, bagaimana sore itu dia duduk terpaku di depan komputer di salah satu sudut rumah kontrakan berukuran 9x16 meter yang 2 tahun terakhir ini disebutnya sebagai kantor. Di luar hujan baru saja reda, tapi niat untuk segera pulang ke rumah sebelum hujan turun lagi itu belum juga datang. Tak peduli walau satu persatu rekannya mulai berkemas dan pulang ke rumah masing-masing. Karena bagi Adil, tempat ini sudah seperti rumah kedua baginya. Tak ada yang lebih membahagiakan dibanding dengan berkutat dengan arsip-arsip kegiatan, nama organisasi kemanusiaan, The Dark Thales tidak mendapat izin untuk menyebutkannya, yang berderet di layar monitor seperti ini. Mensortir apa saja yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Minggu ini masih ada 2 kegiatan yang harus diselesaikan, belum lagi minggu berikutnya. Lalu tentang laporan kegiatan minggu lalu yang harus segera dikirimkan ke pusat. Adil menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi sambil mendesah berat. Dia lelah, tapi tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi relawan di tempat ini. Berkontribusi untuk kemanusiaan dan sosial. Terjun ke pemukiman kumuh di kota sampai ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan bantuan, merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Adil. Apalagi dia masih muda dan lajang. Uang masih belum menjadi prioritas utama. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi tergeletak di meja dan nyaris Adil lupakan keberadaannya, berdering dengan begitu kencang. Membuatnya nyaris terlonjak kaget dan membuyarkan fokusnya pada layar monitor. Dengan cepat dia raih ponsel itu, takut itu datang dari kantor pusat atau panggilan darurat lain. Tapi hanya ada deret nomor yang tertampil di sana. Entah milik siapa, tapi yang jelas nomor itu tak tersimpan di buku teleponnya. Adil sempat ragu untuk mengangkat. Apalagi dia teringat 2 bulan lalu, ketika dia dan tim memberikan bantuan tandon air di salah satu desa di daerah pantai utara yang berakhir kisruh karena bersinggungan dengan atmosfer pemilihan kepala desa yang sedang panas-panasnya. Masalah memang sudah selesai, tapi bukan tak mungkin preman-preman bayaran itu masih berusaha mengincarnya. Ah, itu cuma paranoid tak beralasan. Adil nekat mengangkat telepon dan mendekatkannya ke telinga. Halo, leres niki kalihan Mas Adil. Halo, benar ini dengan Mas Adil? Suara di seberang begitu lembut. Seorang perempuan muda, tapi terdengar asing bagi Adil. Ngapunten, maaf, Mas, saya Dea. Saya dapat nomor Mas Adil dari Mas Febri. Kebetulan dia cutting saya di kampus. Ah, sekarang jelas sudah bagi Adil. Si penelepon yang mengaku bernama Dea ini adalah adik tingkat Febri, adik laki-lakinya, di kampus. Tapi dia masih penasaran, untuk apa anak ini sampai repot-repot meminta nomor Adil dan meneleponnya. Kata Mas Febri, Mas Adil aktif di organisasi kemanusiaan terkait, ya Mas? Saya bisa minta tolong? Entah karena apa, tapi saat itu juga Adil langsung merasa tertarik. Mungkin karena dia menyebut nama organisasinya, membuat Adil berpikir bahwa ini mungkin tentang kegiatan amal atau sejenisnya. Oh, nggih. Ada apa, ya? Jadi begini, Mas. Ada jeda sejenak. Tapi terdengar cukup jelas di telepon bahwa dia sepertinya sedang berbincang dengan orang lain di sana. Tapi entah apa yang mereka bicarakan. Seperti sedang berunding. Sekarang ini saya lagi menjalani program KKN di daerah G. Sudah berjalan 2 minggu dari 1 bulan. Awalnya semua berjalan lancar. Tapi kok sekarang ada masalah di salah satu desa tempat kami menjalankan proker. Terus saya berunding dengan teman satu tim KKN, dan saya pikir Mas Adil bisa bantu kami. KKN? Apa hubungannya dengan organisasiku? Adil kebingungan. Apalagi lokasi KKN anak ini ada di daerah G, jaraknya bisa memakan 3 jam perjalanan jauhnya dari sini. Tapi Adil kepalang dibuat penasaran. Masalahnya opo? Masalahnya apa? Sebenarnya aku ndak yakin, Mas. Dia terdengar ragu. Tapi menurut Mas Adil, apa normal di zaman sekarang masih ada orang gila yang dipasung dan ditaruh di kandang kambing? Apalagi seorang perempuan. Adil merasa dirinya tersengat seketika. Adrenalinnya naik ke ubun-ubun dengan begitu kilat. Rasa keadilan dan kemanusiaannya seakan dilukai, dan itu membuat darahnya bergejolak. Orang normal. Sama sekali orang normal kui. Wis bener kamu menelepon ke sini.
Sekarang kamu kasih tahu nama desanya apa, nanti aku minta backup relawan-relawan yang ada di G untuk bantu evakuasi. Spontan Adil berujar. Nggih, Mas. Nuwun. Nama desanya Srigati, Kecamatan, Kabupaten G. Dia menutup telepon dan menaruhnya kembali ke dalam kantong celana jeans. Dia sedikit menggerutu kesal sebelum memutar tubuh ke belakang. Ke arah sesosok pria berkacamata dengan rambut hitam lurus yang disisir ke samping dengan rapi, yang sedari tadi berdiri seperti orang bodoh di belakangnya itu. Kakaknya Mas Febri nyanggupin. Terus piye? Dia bertanya, cenderung sedikit menuntut kepada kawan yang memakai alma mater yang sama dengan yang dipakainya saat ini. Matanya mendelik tajam. Pria itu tampak terbata-bata menjawab. Seakan dia sedang dihakimi oleh dia. Piye apa nih, De? Gimana apanya, De? Piye apane endasmu, Gil? Gimana apanya kepalamu, Gil? Dia tampak tak mampu lagi menahan emosinya. Bahkan dia mengacungkan jari telunjuknya ke arah dada Gilang, nama pria itu. Ketua tim KKN sekaligus mahasiswa yang paling dekat dengan dia karena kebetulan mereka berasal dari jurusan yang sama. Ini semua gara-gara kamu. Sabar De, sabar. Kita lagi di pinggir jalan besar ini. Walaupun terbakar amarah, omongan Gilang barusan sedikit menyadarkan dia. Mereka berdua kini sedang berada di pinggir taman alun-alun kabupaten. Dia menyernyitkan mata, mengamati sekeliling. Benar saja. Omongan nada tingginya barusan, ternyata menarik perhatian beberapa orang yang berada di sekitar mereka. Dia menarik nafas panjang-panjang. Berusaha menenangkan hatinya yang sedang kacau balau. Kok bisa kamu bilang kamu ndak mau disalahin? Sekarang siapa yang pertama usul buat masukin Srigati ke dalam proker? Siapa yang pertama punya inisiatif nekat datang ke sana sembunyi-sembunyi walau sudah jelas dilarang sama Pak Kades? Aku bakal tanggung jawab deh, oke? Yang penting sekarang kamu tenang dulu, terus kita balik. Dia melirik ke motor metik milik Gilang yang diparkir tak jauh dari tempat mereka berdiri. Membuatnya teringat teman-temannya yang lain yang kini sedang menunggu mereka kembali. Teman-teman yang berpikir bahwa dia dan Gilang sedang pergi ke kabupaten untuk membeli beberapa kebutuhan proker yang masih kurang. Padahal nyatanya, mereka berdua pergi jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta bantuan kepada siapapun yang bisa memberi mereka bantuan. Dia jadi merasa bersalah dan itu membuatnya marahnya kian menjadi-jadi kepada Gilang. Sopo Aisi ngerti soal Srigati selain kamu dan aku? Dia bertanya dengan dingin. Bahkan dia tak memandang Gilang. Cuma aku dan kamu. Aku yakin cuma aku dan kamu. Dia menghela nafas dalam-dalam. Berusaha menahan kesabaran. Oke, yang sudah terlanjur mau diapain lagi? Tapi sekali ini aja, jawab aku dengan jujur, Gil. Dia mendekatkan tubuhnya ke Gilang. Berusaha mengintimidasi. Apa niatmu sebenarnya dengan memasukkan Srigati ke dalam proker? Aku ndak punya niat apa-apa, De. Tapi jawaban itu malah membuat benteng kesabaran dia runtuh seluruhnya. Asu. Ojo ngapusi aku. Anjing, jangan nipu aku. Kamu udah tahu Srigati bahkan sebelum kita berangkat KKN kan? Gilang sepertinya tak mampu lagi menyembunyikannya dari siapapun, khususnya kepada dia. Posisinya sekarang jelas terdesak. Dan suka atau tidak, dalam hati Gilang mengakui bahwa ini semua sudah terlampau jauh. Tak ada pilihan lain selain mengaku. Aku nemu jurnal lawas di perpustakaan kampus, De. Jurnal tahun 1986 yang ngebahas soal Srigati. Tentang pertanian dan tanah yang ada di sana. Dia menyernyitkan dahi. Tak paham lagi apa yang ada di pikiran Gilang. Bahkan kita bukan mahasiswa pertanian, Gil. Apa yang kamu cari di sana, heh? Tentang apa jurnal itu? Tentang, Gilang seperti menahan diri untuk tidak menangis. Wis, ra usah kakean cangkem. Udah, jangan kebanyakan mulut. Sekarang ayo balik dan tunjukin ke aku jurnal itu. Gilang menurut saja ketika dia mengiringnya menuju motor. Kowe pancen asu, Gil. Tutupnya sebelum motor melaju meninggalkan alun-alun kabupaten. Hujan turun untuk kedua kalinya. Jam dinding di sudut sana menunjukkan pukul 7:05. Jari-jari Adil lincang menaik turunkan layar ponselnya. Mencari-cari nama seseorang yang dia kenal, yang memungkinkan untuk dimintai bantuan di deretan daftar kontaknya.
Jantungnya berdegup kencang akibat adrenalin yang bergejolak. Bagaimana bisa di jam sekarang ini, masih ada orang yang memperlakukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dengan cara yang tidak beradab seperti itu? Apalagi korbannya adalah seorang perempuan. Fakta itu menambah kegusaran yang dirasakan Adil. Tak lebih dari 2 menit, Adil menemukan nama yang dia cari. Seorang kawan sekaligus rekan sesama organisasi, dan kebetulan lokasi tempat tinggalnya paling dekat dengan lokasi dia menjalankan program KKN-nya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia segera memencet tombol panggil. Halo, Eko? Lagi neng endi ko? Lagi di mana ko? Halo, Adil. Piye kabarmu, Dil? Biasa, aku masih di kota yang gimana? Suara serak itu terdengar begitu ramah. Suara milik Eko, seseorang yang dia kenal ketika gathering organisasi setengah tahun lalu. Baik, ko. Dadi ngene, jadi begini, ko, aku butuh bantuan evakuasi. Bisa? Tadi teman adikku telepon, katanya butuh bantuan evakuasi ODGJ yang dipasung. Lokasinya masih satu daerah sama tempatmu. Eko terdengar antusias. Sama antusiasnya dengan Adil sendiri ketika pertama mendengar kabar itu dari dia. Boleh. Ini aku juga lagi ndak ada kegiatan. Kirimin saja nama lokasinya sama kontak temennya adikmu itu. Nanti biar aku follow up. Namanya dia. Nomornya nanti aku kirim lewat BBMY. Lokasinya di Kabupaten G. Nama desanya Srigati. Kosek, bentar. Desa mana? Adil kaget omongannya dipotong seperti itu, apalagi dengan nada yang seperti kaget dan tak menduga. Desa Srigati. Ngopo emangnya? Sepurane, Dil. Aku hendak bisa ke sana. Dan panggilan diputus begitu saja. Adil termangu di tempatnya duduk. Dia bingung setengah mati dan butuh waktu baginya untuk mencerna apa yang barusan terjadi. Adil mencari-cari jawaban, kenapa nada bicara Eko langsung berubah ketika mendengar nama desa itu. Apa yang salah? Apa yang membuat Eko begitu tiba-tiba keras menolak untuk memberi bantuan ketika mendengar nama desanya? Tapi belum juga dia mendapat jawaban, ponselnya kembali berdering. Ada pesan BBM masuk. Dari Eko. Aku ndak mau ikut campur kalau udah menyangkut desa itu, Dil. Maaf. BBM kedua masuk 10 detik kemudian. Lagian, ngopo kancane adikmu pecicilan tekan kono? Aku ra percoyoin mereka mungkakan tok neng desa kui. Lagian, kenapa teman adikmu itu pecicilan sampai ke sana? Aku tidak percaya kalau mereka cuma KKN di desa itu. Dan saranku, kamu mending ndak usah ikut-ikut campur. Belum juga dia menemukan jawaban atas kebingungan-kebingungan sebelumnya, kini ada pertanyaan lain yang menghantam kepala Adil. Ada apa sebenarnya dengan desa itu? Karena memang pada awalnya, nama desa Srigati bahkan tidak disebut dalam proposal KKN mereka. Program kegiatan hanya meliputi 3 desa, dan untuk tempat tinggal dan program utama mereka dipusatkan di satu desa yang paling besar yaitu Desa Jatiasih, bukan nama sebenarnya. 2 desa lain yang lebih kecil, yaitu Dusun Waru dan Giriwatu, bukan nama sebenarnya, hanya mendapatkan program minor karena 2 daerah itu secara lokasi dianggap sebagai daerah satelit dan tak bisa dipisahkan dari Jatiasih itu sendiri. Selain itu, ketiga desa tersebut memiliki kesamaan. Secara kontur, tanah di sana adalah tanah karst yang kering dan tandus. Setiap musim kemarau datang, dapat dipastikan para warga mengalami kesulitan air bersih. Begitupun di bidang pertanian, tak banyak yang bisa diharapkan. Mereka hanya bisa menggarap tanah ketika musim penghujan tiba, itu pun hanya beberapa komoditas seperti jagung, ubi atau singkong. Selain itu tak ada yang bisa mereka lakukan. Para orang tua memilih mengurus ternak, yang muda nekat merantau ke kota. Dari hasil observasi awal, ternyata sudah ada 3 kali KKN yang dilakukan di Jatiasih. 2 yang awal bahkan dari kampus yang sama dengan kampus dia. Jadi, otomatis mereka tinggal melanjutkan program-program yang dulu sudah dijalankan. Seperti perbaikan saluran air yang diambil dari sumur-sumur yang ada serta edukasi tentang pertanian di tanah kapur kepada para petani. 2 minggu berlalu, semuanya berjalan sesuai rencana. Warga dan Pak Kusno, Kepala Desa Jatiasih, begitu ramah dan kooperatif. Lalu hari itu tiba. Malam di mana Gilang menarik tangan Dea. Mengajaknya menyingkir sejenak dari anak-anak yang lain.
menuju ke halaman belakang rumah salah satu warga yang mereka tumpangi. Ada yang ingin dia bicarakan kepada dia secara pribadi, karena dia pikir cuma dialah yang bisa diajak diskusi soal ini. Di sebelah selatan desa ini ada satu dusun. Kemarin aku hendak sengaja ke sana pas jalan-jalan. Aku lihat dusun itu sepertinya lebih butuh bantuan. Dia sedikit kaget. Baginya ini terasa begitu tiba-tiba. Dusun apa sih, Gil? Kemarin pas diantar keliling Pak Kusno, seingatku di selatan Jatiasih cuma ada dusun Waru dan abis itu hutan. Gilang menelan ludah. Dia tampak ragu melanjutkan kalimat berikutnya. Habis hutan itu, kan ada jalan itu, jalan kecil yang diplester semen. Ingat, kan? Maksudnya jalan masuk hutan? Dusun itu masuk hutan? Gilang jadi tambah ragu. Iya. Tapi ndak jauh kok. Masuknya paling 2 kilometer aja. Habis itu udah ketemu sama gerbang dusunnya. Kamu juga ngapain jalan-jalan sampai sana sih, Gil? Batin dia. Tapi itu tak ditanyakannya langsung. Besok kamu lihat sendiri deh, Tapi berdua aja. Jangan bilang anak-anak yang lain dulu. Pak Kusno juga. Dahi dia berkerut. Dan sepertinya Gilang paham kalau lawan bicaranya itu curiga kepadanya. Ora-orain kowe taruda paksa. Enggak kalau kamu aku ruda paksa. Kamu tahu sendiri kan aku udah punya pacar. Dia menyeringai. Tapi pacarmu ndak ada di sini, kan? Ucapnya sambil berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumah. Dan entah apa yang merasuki dia, besoknya, di sore setelah mereka kabur sembunyi-sembunyi dari kegiatan kerja bakti bersama warga Jatiasih, dia sudah duduk di jok belakang motor Gilang. Udah? Ayo berangkat. Gilang menoleh ke belakang sambil melempar senyum. Tampaknya anak ini sudah siap membawanya pergi ke dusun antah berantah itu. Dia hanya menjawab dengan anggukan kepala, dan motor Gilang melaju meninggalkan markas KKN. Walau pikiran-pikiran jelek itu masih nongkrong di kepala, tapi setidak-tidaknya dia sudah pasang tameng untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk. Dan terlepas dari itu, semalaman tadi dia terus berpikir, kenapa Gilang begitu tertarik dengan dusun itu, dan kenapa tak boleh ada orang lain yang tahu? Bahkan Pak Kusno kepala desa. Dan tak lebih dari 10 menit perjalanan melewati Jatiasih dan Waru, Gilang menghentikan tarikan gasnya tepat di depan sebuah hutan jati yang terakhir kali dia lihat di hari pertama mereka datang ke Jatiasih. Ketika itu Pak Kusno mengajak seluruh anak-anak KKN berkeliling sambil memberikan penjelasan singkat tentang keterkaitan antara Jatiasih dan 2 dusun di sekelilingnya. Kalau mau pengabdian di Jatiasih, maka otomatis Waru dan Giriwatu juga harus masuk dalam proker mereka. Begitu kata Pak Kusno dulu. Dan dari apa yang masih diingat dia, tur singkat itu berakhir di sini. Tepat di tempat di mana saat ini motor Gilang berhenti. Kenapa berhenti, Gil? Di hadapan dia kini terbentang sebuah hutan yang dipenuhi deretan pohon-pohon jati raksasa yang nyaris semuanya meranggas. Hanya ada beberapa daun yang masih bertahan, seolah menolak gugur di tengah gersangnya tanah ini. Dahan-dahannya meliuk, menyeramkan, seakan tampak seperti figur ratusan manusia raksasa yang sedang menari. Dan di antara rapatnya deretan pohon-pohon itu, nampak satu jalan kecil yang diplester dengan semen membelah lebatnya hutan. Memori-memori di hari pertama itu terputar kembali di kepala dia. Bagaimana di tempat ini dulu, Pak Kusno menghentikan langkahnya. Menghela nafas panjang sambil membenarkan posisi kopiah warna hitam yang selalu dipakainya itu. Ini adalah batas dusun Waru. Saya harap adik-adik ini mampu memaksimalkan program kerja dan selalu ingat untuk menjaga diri dan lingkungan. Tetap fokus dan jangan aneh-aneh. Batas kalian di sebelah selatan adalah hutan ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Butuh beberapa saat bagi dia untuk mengingat utuh kalimat terakhir dari Pak Kusno. Jangan melewati batas. Sekarang, dia benar-benar menyesali pilihannya. Tak ada hal lain yang dia inginkan kecuali segera berbalik ke Jatiasih. Bulu kuduknya meremang. Tapi belum juga sempat ia mengutarakan niatnya, Gilang lebih dulu angkat bicara. Jalan aspalnya cuma sampai sini, Dek. Habis ini kita masuk ke dalam sana. Bentar, Gil. Aku ingat Pak Kusno pernah. Wis, tuh. Sudahlah. Gilang memotong omongan dia, dan entah kenapa dia tak memprotes sedikit pun.
Sepertinya rasa takut itu lebih menguasai dirinya. Pokoknya nanti di sana, bilang saja kita mau memeriksa sumber air untuk dialirkan ke Waru, Giriwatu dan Jatiasih. Bicara saja seperlunya. Gil, aku gak mau kalau terlambat. Gilang menarik kembali gas motornya kencang-kencang. Membiarkan mereka berdua ditelan hutan jati yang bagi dia seakan begitu luas dan tak memiliki ujung ini.